Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi saya ucapkan pada kita semua. Senang rasanya kita bisa berada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan segala keadaan kita yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Sungguh ini karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat kebaikan Tuhan buat orang lain, tapi kita benar-benar semua merasakan kebaikan Tuhan pribadi lepas pribadi buat setiap kita. Mari pagi hari ini, buat Bapak Ibu yang ada di gereja atau buat keluarga-keluarga yang menyaksikan melalui YouTube, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh bersama masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati indahnya dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan doa kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, kami ada hingga saat ini Tuhan, kami tahu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Karena kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Karena pertolongan Allah, karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasanya bagi setiap kami ya Bapa. Oleh karenanya pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan rasa syukur kami atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam keadaan kami ya Tuhan, kami tahu semua yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini, biar dengan senap hati, jiwa dan kekuatan kami mau naikkan rasa syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kami mau naikkan penyembahan kami untuk Engkau ya Tuhan. Biar Engkau yang dimuliakan di atas segala sesuatunya Bapa. Kami membuka hati kami untuk karya Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk Allah Roh Kudus. Mari hadir dan menjamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menikmati indahnya dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari bersama kita mau katakan pujian ini. Ku ada ya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami hidup hingga hari ini semua karena kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan bagi kami ya Bapa. Dan oleh karenanya pagi hari ini dengan lantang kami mau katakan ku bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan ku ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Benar ya Tuhan. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Oleh karenanya kami mau bersyukur Tuhan. Sampai hari ini karena semua anugerah Tuhan. Ku ada sampai hari ini. Benar Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu. Hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini ya Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua
kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, yang membuat kami tetap hidup sampai saat ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan, sebab oleh karenanya kami mau bersyukur Tuhan. Yes Lord, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Hanya ku menyembah, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Yes Lord, Kau selalu baik dalam hidupku. Oh, ku bersyukur selamanya. Sidang jemaat Tuhan, saya undang makin berdiri. Mari bersama-sama katakan ku bersyukur. Biarlah kami mau bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat hidup kami Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur. Hanya ku mari bersama sekali lagi katakan kami mau bersyukur. Yes. Kau selalu baik dalam hidupku.
Benar ya Tuhan. Biarlah pujian bukan hanya keluar dari mulut kami Bapa, tapi benar-benar dari hati kami yang terdalam, untuk kami boleh mengucapkan ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Walaupun banyak cobaan, walaupun banyak rintangan boleh hadir dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami yakini, Allah tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang selalu memeluk setiap kami, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan yang sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Oleh karenanya pagi hari ini kami bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Engkau ya Bapa. Biar Engkau Allah disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Dan kami tahu Allah bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi kita mau beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, mari pagi hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Sebab bagai Raja Wali ketika kita berada bersama dengan Tuhan. Yes, mari katakan bersama, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu ya Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sebab bagai Raja Wali ya Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau Yesus, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari yang pria katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Benar ya Yesus. Aku ingin selalu terlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yang wanita katakan, aku ingin selalu. ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Sebab hanya di bawah tapak tangan Tuhan, bawah kepak sayap Tuhan, kami bisa terbang tinggi ya Bapa. Bersama-sama katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Benar ya Tuhan, kami boleh tenang bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami boleh menang mengatasi segala badai hidup kami ketika kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Di bawah kepak sayap-Mu,
bawah kepak sayap Tuhan kita beroleh ketenangan dan kita mampu mengatasi segala badai hidup dalam hidup kita. Mari kita mau tenangkan hati kita sejenak, kita untuk boleh menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Benar ya Tuhan, kami tahu bahwa hanya bersama dengan Engkau, hanya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, hanya ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami tahu kami dapat terbang tinggi ya Bapak, mengatasi segala badai hidup dalam hidup kami ya Bapak. Dan pagi hari ini kami berserah penuh kepada Engkau, kami berserah penuh kepada kekuatan Tuhan ya Bapak. Dan satu hal yang kami mau Bapak, kami bukan hanya tahu ada Tuhan, kami bukan hanya tahu ada Bapa yang bersama dengan kami, tapi kami mau benar-benar mengenal Bapa secara pribadi ya Bapak. Kami mau mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Dan oleh karenanya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang boleh menguatkan setiap kami. Kami percaya bukan karena melihat, kami percaya bukan karena mendengar ya Bapak, tapi kami percaya karena kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapak. Dapat ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya di dalam-Mu ada janji-janji yang boleh menguatkan setiap kami. Hanya di dalam Engkau ada janji-janji yang boleh meneguhkan dan menguatkan setiap iman percaya kami Bapa. Mustahil bagimu sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Menjadi pernyataan kami ya Bapak, bahwa kami percaya bukan karena melihat, kami percaya karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku ya Bapa, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya.
Ibu saudara sekalian, dimanapun kita berada pagi hari ini, yakinkan bahwa kebaikan Tuhan selalu nyata bagi setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan kasih berkekuatan dan pengharapan buat setiap kita. Oleh karenanya, mari pagi hari ini katakan bahwa mujizat masih ada, mujizat masih berlaku bagi setiap kita pagi hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dan bersama-sama katakan, sebab aku percaya ya Tuhan, bukan karena melihat, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus kita sama kemarin, hari sampai selama-lamanya. Firman yang menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Engkau tidak pernah berubah. Amin. Kasih-Mu kami sudah merasakan sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang bulan, dan kami ada semata-mata karena Engkau Tuhan. Anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Maka pada pagi hari ini terimalah segala pujian penyembahan bagi satu dupa yang harum di pemandangan Engkau. Dan kami siap untuk menampung kebenaran firman-Mu. Celikan mata rohani kami, bukakan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu boleh mengerti dalam hidup kami, sehingga kami bukan menjadi Kristen anak-anak yang mudah dipermainkan angin-angin pengajaran, tapi kami menjadi Kristen-Kristen yang dewasa di dalam rohani. Sebab Engkau ingin dapatkan gereja yang dewasa dan tidak bercacat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segala beban kami serahkan segala masalah kami semua kepada Bapa di surga. Kami siap untuk menampung kebenaran firman. Semua yang cinta Dia katakan Amin. Shalom. Shalom. Oke. Puji Tuhan, sebagaimana firman Tuhan ya saya sampaikan, dari firman Tuhan adalah cermin bagi hidupku. Ya, tolong perhatikan LCD saja. Saudara perhatikan LCD saja, saya cepat ngejar waktu ya. Mengejar waktu, saya cukup waktunya. Firman Tuhan adalah cermin bagiku atau bagi hidup saya, hidup saudara. Jadi firman itu yang memberikan, firman itu cermin. Sebelah kiri ada gereja, ada tembok, ada kaca. Apa yang kurang baik dalam hidup kita ini, kita bercermin. Ada mungkin cemong, kita bersihkan gitu ya. Pakaian kita miring, dibetulkan ya. Cermin untuk menghias diri kita ini supaya didapat oleh Tuhan, tidak cacat celah. Dan firman juga pelita bagi kakiku ya. Mazmur 19 ayat 105. Jadi firman itu pelita bagi kaki dan jalan hidupku. Jadi kita ikuti firman Tuhan ya. Firman ini yang menjadi manusia itulah Kristus ya. Firman itu jadi pelita kita ikuti maunya firman Tuhan, bukan maunya saya atau daging saya, tapi maunya firman Tuhan. Sehingga kita berjalan pada real yang tepat dan benar. Kalau kita berjalan pada real dan tepat dan benar, kita pasti menikmati berkat Allah. Contohnya gampang, kau ikutin
Kita berlalu lintas, kita perhatikan tanda-tanda lintas, kita jalan tepat enak. Ya, kita tenang, pergi dengan selamat, pulang selamat. Ya, tujuan kita selamat bukan di dunia ini, ya, tapi surga. Kita satu ketika, saya dan saudara, kita sama-sama ke surga. Ya, kita membuskan napas yang terakhir, kita bisa lihat keluarga kita atau anak kita dan diri kita. Ya, kerinduan saya sama dengan saudara. Sekali lagi, saya tidak mau membodohin saudara, doain saya ya. Saya tidak mau jadi pendeta membodohin orang demi kepuasan daging saya, jahat loh, dosa gitu ya. Tapi saya rindu apa yang Tuhan mau, Roh Kudus taruh firman dalam hati kami supaya saudara dapati oleh Tuhan tidak cacat dan celah. Ya, tidak cacat dan celah dalam pemandangan Tuhan bagikan mempelai wanita yang sudah berhias. Ya, berhias arti bertemu dengan seorang mempelai laki-laki. Nah, kita akan seketika seperti itu. Nah, melalui cermin ini kita semakin hari kita mengerti dengan baik. Ya, kita melihat, singkat baca ayatnya ya, mengejar waktu. Lukas pasal 15 ayat pertama 11 sampai ayat yang 32. Ya, kita ngejar waktu, enggak usah dibaca ayatnya ya, kejar waktu, kelamaan. Ya, kita kenal si bungsu. Jadi ada keluarga sama-sama anak bapak. Ya, jadi keluarga bukan keluarga di luar Kristen, tapi keluarga di dalam Tuhan. Jadi benar-benar anak gitu. Ya, kita ditebus oleh darah Kristus menjadi miliknya, menjadi anak. Ya, jadi kepunyaan Tuhan sebagai anak. Ya, jadi kalau kita anak berarti ada bapaknya. Ya, bapak di surga itu kita adalah anak-anaknya. Dan saya percaya seorang bapak pasti merindukan anak yang sukses. Seorang bapak merindukan anaknya berhasil. Seorang bapak paling merindukan supaya anak-anaknya mengalami penyataan Tuhan. Dan sebagai bapak rohani gitu ya. Saya rindu saudara juga sama. Saya nggak mau saudara ke gereja Batu Karang. Lewat gereja Batu Karang masuk neraka. Saya nggak mau. Semua pun harus ke surga. Semua pun harus ke surga. Kenapa? Satu ketika kita akan mati. Nah, dua anak... Yang satu si bungsu, yang satu si sulung. Nggak namanya siapa, saya nggak ada tulis di Alkitab. Si bungsu dan si sulung. Kita akan lihat yang si bungsu. Ternyata si bungsu ini dikatakan ada 3 kriteria dalam hidup si bungsu ini. Ternyata dia sabar. Yang kedua, ternyata dia tidak bersyukur. Ketiga, dia tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa nggak sabar? Ya. Betapa penting kesabaran. Banyak peristiwa-peristiwa yang nggak perlu terjadi, tetapi terjadi karena sabar. Ya, contoh yang gampang saja, kecelakaan lalu lintas. Pada prinsipnya nggak sabar. Pada prinsipnya, dan banyak juga di penjara sampai kepenuhan, kebanyakan double, saking banyak ya, karena nggak sabar, pengen cepat kaya, dagang narkoba. Dia kurir narkoba, apapun jalan pintas, yang penting kaya, salah, nggak sabar. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang nggak perlu terjadi, tapi terjadi karena nggak sabar. Nah, dalam Lukas 15 ayat 16 coba, Lukas 15 ayat 16, Lukas 15 ayat 16. Lalu si bungsu ini, ya ini si bungsu ya, ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberi. Jadi jelas si bungsu ini mau makan dengan apa? Babi. Kita tahu bahwa babi itu binatang untuk orang Yahudi. Soalnya kita bicara orang Yahudi ya. Coba Yesus pun orang Yahudi ya. Maka disunat, diserahin. Pokoknya setelah Yesus mati baru penggenapan Taurat. Ya, Taurat nggak berlaku, tapi yang berlaku dengan hukum kasih. Kasih, maknanya salib gitu ya, kasih. Nah, di sini kita lihat ternyata si bungsu ini makan dengan babi. Bergaul dengan babi, hidup dalam, sedangkan binatang babi binatang haram, najis, jijik. Nah, dia ikut sama-sama, ya, bergaul dengan babi. Secara logika nggak dapat diterima. Kenapa? Dia adalah orang kaya. Perhatikan ayat yang pertama 11 kan, dia anak orang kaya, bukan orang miskin. Jelas dia anak orang kaya. Dan jelas Bapa di sorga ini kaya raya. Mazmur 24 ayat 1, emas perak, bumi dan sisinya Tuhan punya. Hagai 2 Pak, pasal 2 ayat 9,
emas, perak, dan tanah. Jadi semua apa yang ada di bumi ini milik Tuhan. Jadi Bapak ini di surga, Bapak saudara, Bapak saya kaya raya. Jangan terkonsep, ya, makanya kita panggil anak raja. Ya, kita dipanggil Pak Diket sebagai anak raja. Kaya. Ya, konsep tanam ya. Kan bukan Bapak kita melarat. Ya, Bapak kita kaya raya. Emas, perak, dan semua dari isinya Tuhan punya. Tapi kenapa anak orang kaya yang bernama si bungsu ini sampai makan bersama dengan babi? Kenapa? Gak sabar. Gak sabar. Karena gak sabar. Dan jelas harta warisan akan jatuh kepada anaknya. Gak mungkin Bapak ini memberi harta pada pembantunya. Ingat Tuhan, si Abraham, nanti kekayaanku jatuh pada Eliezer. Enggak, kata Tuhan, pada anakmu. Ingat lama nih, Kejadian pasal 2, ya, Kejadian pasal 20-an. Nah, Tuhan Abraham berkata, nanti pada hambaku namanya Eliezer. Tidak, nanti anak kandungmu. Artinya jelas. Jadi setiap pribadi sebagai bapak ini harta jatuh kepada anak. Nah ini jelas. Kaya akan diberikan pada anak yang warisan. Tetapi kenapa? Enggak sabar. Pengen cepet-cepet. Dan akhirnya kenapa? Dia begaul dengan babi. Yang kedua, enggak bersyukur. Ya, tahu enggak bersyukur? Orang enggak bersyukur, orang tidak tahu berterima kasih. Ya, orang yang tidak tahu berterima kasih, ke orang Cina boceng, tidak tahu aturan, tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tidak tahu terima kasih pada orang tua. Tidak tahu berterima kasih kepada majikan yang menolong kita dan segala ada terima kasih, ada tanda syukur, terima kasih. Kebaikan yang diberikan. Ya. Orang tua, anak, majikan, Tuhan. Kenapa tidak tahu berterima kasih? Dia jelas Lukas pasal 16 ayat 31. Lukas pasal 15 ayat 31. Lukas 15 ayat 31. Segala kepunyaan Bapakku, ini Bapak ya. Segala kepunyaan Bapak adalah kepunyaanmu. Jadi harta Bapak, harta anak. Kita lihat kan terbuktikan nyata. Coba Bapak punya mobil, anak tinggal pakai. Bapak punya rumah, tinggal enak ya. Bapak minta uang, ya mah minta uang, ambil dulu baru ngomong. Ya enak anak jelas. Jadi milik Bapak, milik anak. Jadi milik Bapak, milik anak. Mesti dia bersyukur. Bersyukur. Apa yang kurang dia tinggal minta. Apa ya saudara dengar? Apa yang saudara minta kalau Bapak kita kayak enak. Ya saya rindu saudara diberkati secara materi ya. Sedang saya rindu saudara semua diberkati secara jasmani. Saya rindu saudara semua diberkati oleh Tuhan. Sebagai Bapak, siapa yang gak rindu saudara diberkati? Saya rindu saudara semua diberkati. Ladang saudara, pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak kaya. Mestinya sebagai anak bersyukur. Apa yang kurang? Ya, apa yang kurang? Tinggal minta. Tinggal minta. Ya, tinggal minta. Sama Bapak kaya, tapi dia tidak bersyukur. Yang ketiga, ternyata si sulung ini tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di mana kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Ya hidup dalam pimpinan daging. Kenapa? Jelas bapaknya kaya, tapi hidup suka-sukanya sendiri. Jelas anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tapi pimpinan daging. Tapi daging dan roh bertentangan kan? Apa dikerjakan keinginan daging? Karena kaya, karena duit limpah, duit banyak. Apa? Kau pikiran yang kau dia sucikan, jahat loh. Dosa. Apa? Main dengan pelacur. Lukas 15 ayat 30.
Lukas 15 ayat 30. Baru saja batang anak bapak si bungsu ini memboroskan harta kekayaan bapaknya bersama dengan pelacur-pelacur. Hidup. Orang kau diberkati Tuhan, kau dia tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, pasti jahat. Pasti dosa. Dia itu enggak pasti. Uang itu jahat, uang itu baik. Mamon itu bisa jahat, bisa baik. Tergantung kita mengendalikannya. Jahat. Apa? Pelacur. Harta ini buat pelacur. Dia menurut keinginan daging. Diri saya. Ya silakan. Karena dia tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, karena harta banyak. Dia tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Dia main pelacur, dia pikir gue tetap kaya. Gue berkat Tuhan akan limpah. Siapa bilang? Dia foya-foya. Perhatikan ayat yang ke-16. Lukas 15 ayat 16. Lukas 15 ayat 16. Ya. Makanan babi tetap ia ingin mengisi perutnya dengan mama jadi makanan babi, tetapi ia tidak seorang pun yang memberikan. Perhatikan ayat yang ke ya hidup dikatakan dia hidup. Ya. Kenapa? Foya-foya. Ya. Hidup foya-foya pada ayat selanjutnya. Foya-foya. Hidupnya. Nah, betapa penting kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya dan saudara sama. Saya selalu tiap hari doa, Tuhan pimpin hamba-Mu dan kesucian. Roh Kudus pimpin saya. Sama. Doa setiap hari. Bukan doa makan, setiap hari. Ada berkat besar jahat. Foya-foya. Dan akhirnya dikatakan sampai pada ayat 7 melarat. Ya, sampai melarat. Kenapa? Hidup foya-foya. Dikatakan pada ayat yang ke-13. Enggak tembus. Dan sana si bungsu ini memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Ya, foya-foya. Habis. Berkat yang Tuhan berikan ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dari dia, untuk dia, dan untuk kemuliaan dia. Roma 11 ayat 36. Harta yang Tuhan berikan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dipakai, digunakan untuk kemuliaan. Ternyata dipakai untuk foya-foya. Habis. Gak sembarangan. Saya pakai uang Tuhan gak sembarangan. Gereja pun gak sembarangan. Dan saya bangga dengan ketua panitia Natal, Dedi. Uangnya nanti pakai buat dari kita untuk kita. Ya puji Tuhan. Artinya gak dibuang-buang. Gak dibuang-buang ke laut. Uangnya tidak. Dikelola buat kita lagi. Dia mereka sumbang, nanti laporan kembali pada mereka semua. Apa saya nggak panitia ngatur lah, saya nggak tahu dalam. Jadi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat yang Tuhan berikan dipakai buat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Bukan hidup foya-foya. Ya, foya-foya. Maka karena foya-foya jatuhlah kemiskinan. Ya, berkat bukan soal banyak atau tidak. Karena sikap kita menentukan. Foya-foya kita pakai. Bagaimana cara ngelola? Kalau dia lebih pintar. Kalau uang dengan baik. Sehingga jangan habis. Belum waktunya. Karena foya-foya habis. Jatuhlah kemiskinan. Nah ini penting. Hidup kita sama. Kita bisa gunakan berkat yang baik. Dikelola dengan baik. Sehingga kita tidak mengalami kemelaratan dan bodoh kita. Nah ini penting. Foya-foya. Hidup penting dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus pasti membimbing. Saya dan saudara sama. Roh Kudus membimbing kita. Cocok dengan maunya Tuhan. Kita kan basah. Roh Kudus membimbing. Saudara kan belajar. Saudara kan mengerti. Nah Tuhan, boleh gak Tuhan? Kita tanya. Boleh gak saya Tuhan? Tanya. Kau bilang, oke, sejahtera silakan. Kau nggak sejahtera silakan. Ya. Yang tiap hari ke mall terus. Ke mall gaji sekian, habis. Gampang om pakai kartu kredit. Oh gampang om kartu kredit. Oh gampang ada pinjaman online. Saya nggak ngerti, maaf kok salah ya. Pinjaman online gampang om. Nanti kejirat. Kejirat baru nangis. Nangis siapa? Tuhan jahat, Tuhan nggak sayang. Bukan kalau nggak sayang, nggak ngerti. Hidup ini penting. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus ini penting. Maka kita penting hidup. Maka pada Roma pasal 5
Coba Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Rasul-rasul maksudnya. Rasul-rasul pasal 5 ayat 5 sampai ayat 3 sampai 5. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga bukan dikuasai Roh Kudus, dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Perhatikan ayat 4 dan 5. Selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap punyamu? Dan setelah jual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah atau dari Roh Kudus. Perhatikan ayat yang kelimanya. Ketika mendengar perkataan itu, rebara Ananias yang putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang. Dan ingat, Ananias dan Safira kompromi bersama istri. Ya. Ternyata dia tidak mau hidup dalam pimpin Roh Kudus. Perjamuan mula-mula, ya, Kisah Rasul pada mula-mula gereja, di Antioquia baru gereja yang pertama disebut Kristen, pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Nah ini kritik. Ya, nggak hidup Roh Kudus. Nah, oke, hidup betapa penting hidup Roh Kudus. Saya dan saudara sama. Simbol persoalan, masalah, kenapa? Kenapa? Tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, betapa penting hidup Roh Kudus. Nah, oke, kita perhatikan yang si bungsu, sulung. Dalam diri sulung ada 3 hal yang sangat menarik. Karena di si bungsu, karena si sulung. 3 juga. Yang pertama, iri hati. Yang kedua, menuduh. Yang ketiga, dikatakan dalam firman Tuhan tidak menghargai kasih Bapa. Ya, karena yang si bungsu ya. Si sulung. Si sulung iri hati, yang kedua, saya kejar waktu ya. Yang kedua itulah menuduh, yang ketiga tidak menghargai kasih Bapa. Iri hati. Ternyata si sulung ini iri hati. Iri hati. Ya, di mana kita tahu bahwa dia iri hati? Perhatikan ayat 28. Singkat aja, ngejar waktu ya, saya ngejar. Saudara baca di rumah saja. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Si sulung tidak mau masuk, lalu ayah keluar dan berbicara. Jadi marah. Ketika bapak ada reaksi untuk mengadakan pesta buat si bungsu, marah. Kenapa? Iri hati. Karena iri hati. Intinya karena iri hati. Maka si sulung marah pada bapaknya. Kan banyak anak Tuhan marah sama Tuhan. Tuhan, kok saya nggak diberkati ini Tuhan. Kok saya si A diberkati, dia bisa ke Israel, saya belum. Tuhan, wah marah. Karena iri. Iri ini. Dan gereja sering terjadi. Rusak karena apa? Iri. Ya, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi karena apa? Iri. Iri hari ini hebat loh. Ya, hebat. Lihat keluarga yang tak asing lagi, keluarga Yakub. Yakub punya keluarga, punya anak 12, yang laki-laki, yang perempuan si Dina, yang lainnya nggak tertulis, saya nggak tahu, pokoknya si Dina aja yang tahu. Ya, apa? Iri. Sampai si Yusuf dijeblosin dalam penjara, di dalam sumur, jual sumur, jadikan budak. Karena iri hati. Banyak persoalan. Lihat. Tenang gitu. Saudara perhatiin ya. Karena iri. Iri hati. Dan jelas lihat keluarga Yakub ini rusak. Nah coba perhatikan. Rasul-Rasul pasal 7 ayat 9. Kisah Rasul-Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati. Bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Jangan saya bilang karena iri hati, Yakub, Yusuf, tapi saya bilang iri hati, kita lari pada iri hati doang. Iri hati. Sampai kakak-kakak tega menjual adiknya jadi budak. Ya karena iri. Jadi peristiwa yang gak perlu terjadi karena iri. Iri hati. Karena iri. Banyak peristiwa yang terjadi. Banyak peristiwa. Ini karena iri hati. Jadi si sulung ini iri dengan adiknya. Mestinya senang lihat adiknya pulang. Aduh anakku, adikku yang kucintai. Dia peluk, kalau bapaknya peluk dia main peluk, dia cari. Siapa dia dengar ada pesta. Oh ada pesta. Oh kayak peluk langsung dia lari, dia peluk adiknya. Enggak.
marah. Yesus berterima kasih kalau dia kembali. Ya, adiknya sudah yang dicintai kembali. Tapi ternyata apa? Yang adalah hati iri hati. Iri dengan berkat orang. Iri berkat dengan kecantikan orang. Iri macam-macam lah. Yang kedua, menuduh. Ya, menuduh. Ya, menuduh. Yang kedua, dikatakan kerjanya hanya menuduh. Ya, menuduh. Bapak-bapak pilih kasih. Ya. Bapak pilih kasih. Nengkal dia. Dia katakan apa? Lembu. Mana pesta? Nggak pernah potong lembu. Kambing. Nggak pernah. Hanya kerja nuduh. Tuhan nggak sayang saya. Tuhan Yesus nggak sayang saya. Tuhan Yesus sayang dia. Ya, sayang dia. Enggak. Kau usah renungin ya. Tuhan berikan panas pada orang jahat, orang baik. Tuhan juga berikan hujan pada orang jahat, orang baik. Hanya menuduh, Bapak Allah pilih kasih. Enggak. Allah enggak pernah pilih kasih. Allah penuh kasih. Allah penuh cinta. Dia tidak akan berubah dari sekarang sampai selamanya. Dia selalu semua saudara sangat dicintai Tuhan. Amin. Saudara cintai Tuhan. Tuhan menuduh, Tuhan gak sayang saya, Tuhan sayang. Allah penuh cinta. Yang ketiga, tidak menghargai kasih Bapa. Ayat yang ke-31. Ayat 30 dan 31. Ayat 30 dan 31. Lukas 15 ayat 30 dan 31. Baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembeli anak lembu tambun ini untuk si bungsu. Perhatikan ayat 31-nya. Kata ayah kepada anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Jadi ada bapak, ada anak. Ada bapak, ada anak. Jadi bapak anak itu atau si sulung ini tidak menghargai kasih bapak. Ntar lagi benak lagi ya. Dia tidak menghargai kasih bapak. Di mana ada bapak, di mana ada anak. Jadi anak itu ada dalam rumah bapak. Ya. Jadi anak berada dalam rumah bapak, tapi si anak tidak merasakan di rumah bapak. Saya ulang ya. Jadi anak itu berada di rumah bapak, tapi anak itu tidak merasakan kasih bapak. Tidak merasakan kasih, sekalipun dia tinggal di rumah bapak, tetapi tidak merasakan tinggal di rumah bapak. Kebangetan. Kalau bilang orang keterlaluan. Tinggal di rumah orang bapaknya kaya, tapi tidak merasakan jadi orang kaya. Karena ada anak gitu, anak Tuhan. Tinggal di rumah bapak orang kaya, tapi anak gak merasakan sebagai anak orang kaya. Banyak Kristen kan gitu. Ya. Bagaimana susah. Bagaimana bulut susah. Bagaimana bulut susah. Selalu kata-katanya susah. Kata-kata negatif. Selalu harus kita berkata positif. Bapak kita kaya raya. Kita juga harus merasakan tinggal di rumah Bapak. Bukan gak merasakan. Apa jadi kebutuhan saudara? Dia sudah siapkan. Dia sudah siapkan. Dia sudah sediakan. Sebagai kita anak Bapak. Jadi kebutuhan kita sebagai anak. Dia sudah siapkan. Apa jadi kebutuhan saudara ya? Bukan keinginan. Bedakan keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan saudara Tuhan sudah siapkan. Ya, kebutuhan saudara Tuhan siapkan. Kenapa? Dia tidak merasakan sebagai anak Bapak. Ya,
dia tidak merasa sebagai anak Bapa. Bayangkan, anak kandung tapi nggak merasa anak kandung. Aduh, keterlaluan. Ya, anak itu tidak merasakan. Sebenarnya bapaknya kaya, tapi dia tidak merasakan tinggal sama orang kaya. Dianggap sebagai katakan orang numpang lah. Tidak. Kenapa? Yang sangat menarik. Kenapa? Rahasianya. Ya. Di mana kata rahasianya? Perhatikan ayat 30. Ayat 30. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anak lembu. Lembu itu binatang korban. Lembu itu binatang korban. Jadi kalau bangsa Israel datang kepada Tuhan membawa korban. Korban yang sudah sempurna ialah korban Kristus. Korban yang sempurna itulah Kristus. Kristus bagaikan anak lembu yang jadi korban. Ya, anak itu tidak merasakan kasih Bapa, kasih Tuhan yang telah berkorban dalam dirinya. Si anak itu atau si sulung ini tidak merasakan kebaikan Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Yang ada hanya ngoceh mulu. Tidak menghargai kasih Tuhan. Kasih Bapa. Ya, kasih Bapa. Ya, sambil ayatnya mantap saudara. Kasih Bapa. Roma 8 ayat 32. Perhatikan. Tuhan ingatkan saya. Roma 8 ayat 32. Iya. Bapak yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa anaknya sendiri? Yesus. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Allah Bapa tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Dirinya diberikan buat saya dan saudara. Bagaimana mungkin anak sematawayang diberikan untuk keselamatan buat saya dan saudara? Bagaimana mungkin dia tidak memberikan apa yang jadi kebutuhan saudara pada pagi hari? Inilah kehidupan Kristen yang tidak menghargai akan pengorbanan Kristus. Kehidupan Kristen yang tidak menghargai, menjunjung tinggi akan pengorbanannya. Ya, kehidupan Kristen yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Bagaimana kita menghina darah Kristus. Ibrani 10 ayat yang ke-26 dan 27. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Perhatikan ayat 27-nya. Tetapi yang adalah kematian yang mengerikan, yang bagaikan api yang dahsyat yang akan menghanguskan sebuah orang durhaka. Kita nggak demikian, tidak jauhkan ya, kita menghargai darah Kristus. Darah pengorbanan Kristus, Bapak memberikan anaknya sematawayang untuk keselamatan saya dan saudara. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mencukupi segala kebutuhan saudara? Bagaimana mungkin Tuhan biarkan saudara? Bagaimana mungkin Tuhan tinggalkan saudara? Bagaimana mungkin Tuhan tinggalkan saudara? Ya, ingat Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Aku sekali-sekali tidak membiarkan tuh saudara. Bagaimana mungkin? Kalau Bapa di surga, ya menghargai, memberikan anaknya Yesus Kristus. Bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan apa yang dibutuhkan saudara? Saudara nggak usah teriak. Dia sudah siapkan kebutuhan saudara. Kalau kita bicara saksi panjang, waktu kita habis ya untuk saya. Dia siapkan apa yang kebutuhan saudara pada hari ini. Terima dengan iman. Kita punya Bapa yang kaya raya, yang menjadi kebutuhan kita. Dia disiapkan, tapi jangan kita menghina. Ya, darah Kristus. Ya. Jangan kita menghina pengorbanan Kristus. Jangan kita menghina kasih karunia Tuhan. Bahkan pada ayat 29, apa kata-kata firman Tuhan? Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukum yang harus dijatuhkan atas orang itu. Jangan saudara ya.
yang menginjak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang berdiskusi, yang menghina roh kasih karunia. Ya, kita menghargai pengorbanan Tuhan ya. Kasih Tuhan. Hargai kasih Tuhan. Hargai kasih Tuhan. Junjung tinggi akan cintanya. Bagikan anak kalau menghargai bapaknya. Kasih bapak ya, kasih orang tua kepada kita, cintanya. Kita menghargai dengan baik. Ya. Tip and give-nya juga pasti akan turun. Harta itu akan juga berikan pada anak yang dikasih. Tinggal salari. Jadi apa yang kebutuhan saudara, dia sudah siapkan. Kita terima dengan iman. Yang ketiga, kita bukan anak si bungsu, kita bukan si sulung. Kita bukan si bungsu. Si bungsu, ya, si sulung, sekalipun si bungsu ini bertobat, dia kembali kepada bapaknya. Dia dengar suara Tuhan. Di dalam kemelaratan dan kemiskinan. Di dalam kemelaratan dan kemiskinan dia dengar suara Tuhan. Dia bertobat. Tetapi ingat. Pulangnya itu mengcampeng. Jadi pemulihan baik. Cincin baru, kasut baru, jubah baru. Artinya ada pembaruan hidup. Nikahnya diperbarui. Cincin bicara nikah. Kasut bicara perjalanannya. Pakai jubah bicara kehidupannya. Bagus, luar biasa. Tapi babak belur. Ya, artinya babak belur. Saya nggak mau saudara demikian. Cacat, sembuh, tapi ada bekasnya. Namanya luka, cacat kan, bekas luka, sembuh, tapi cacat. Tapi saya rindu, Tuhan juga rindu. Sorry dapat tidak cacat celah. Hati bersih, melalui firman Tuhan. Menyucikan hidup kita ini. Hari lepas hari kita bakal mandi firman Allah. Menyucikan hati dan pikiran kita ini sehingga kita layak tampil bagi mempelai. Ya, yang ketiga, itulah siapa orang yang takut Tuhan. Saudara semua yang hadir pada pagi hari ini, orang yang takut kepada Tuhan. Apa berkatnya? Yang terakhir ya, saudara yang takut kepada Tuhan, apa berkatnya? Mazmur 103 ayat yang ke-13. Selesai ya. Yuk, sedikit kita doa. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada saudara yang takut akan Dia. Ya. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada saudara kalau saudara takut akan Tuhan. Senang kan, enak kan? Hati takut bukan gempet ngadepin hakim, bukan. Hati menghormati. Beda ya. Jangan pandangan pikiran kita salah. Atau gemetar Tuhan, enggak. Hati menghormati Tuhan. Ya. Bapak sayang. Kalau kita disayang oleh orang tua, siapa yang enggak senang? Ini banyak bapak guru, ibu guru, bapak guru, ya. Ibu Naomi guru udah kawakan. Kita sebagai guru ngasain, kalau anaknya denger-dengeran, kita sebagai guru, seneng kan? Seneng, sayang, kita jatuh sayang kepada anak itu. Ya, siapa? Kalau seorang majikan, pimpinan, karena sikap kita baik, ya, kita mau taat, pasti sayang oleh dia. Ya, kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita takut pada Tuhan atau menghormati kepada Dia, kita dapat sayang dari Tuhan. Makanya sayang disayang, aku di. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Tadi saya rindu tadi nyanyi. Lydia susul nyanyi, takut belum siap gitu ya. Yuk kita nyanyikan pujian. Tolong bantu saya ke pantai nyanyi. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Tolong bantu saya ke orang pantai. Oh haleluya. Singer song leader membantu saya. Haleluya. Tolong bantu Ibu Lydia, bantu saya. Aku disayang Tuhan, Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, Disayang. Yuk sampai jemaat sidang jemaat sejumlah dengan hormat. disayang Tuhan, aku diangkat
disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Lambaikan tangan kita sebelah ya. Disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Musik sayup-sayup. Berdoalah pribadi lepas pribadi. Berdoalah pribadi kepada Tuhan. Saudara bukan si sulung. Saudara juga bukan si bungsu. Tapi saudara anak kesayangan Tuhan. Katakanlah apa yang jadi jeritan hati saudara. Saudara anak kesayangan Bapa. Saudara anak kesayangan Bapa. Katakanlah kepada dia pada pagi hari. Katakanlah kepada dia pada pagi hari ini. Saudara anak kesayangan Bapa. Berarti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada saudara. Karena saudara takut kepada dia. Saudara bukan si bungsu. Saudara bukan si sulung. Tapi anak kesayangan Tuhan. Anak kesayangan Tuhan. Katakanlah kepada dia pada pagi hari ini. Berserulah kepada dia pada pagi hari ini. Katakan kepada dia pada pagi hari ini. Sialah mata kalama ya rama sikalama. Ya rama karata kalama ya rama sikalama ta kalama. Kurata kalama ya rama sikalama ta kalama ya rama. Kurata kalama ya rama sikalama ya rama karata kalama ya rama. Kurata kalama ya rama sikina wajana makarata kalama ya rama. Kurata kalama ya rama sikalama ta kalama ya rama. Kurata kalama ya rama sikalama ya rama karata kalama ya rama. Bapak, Engkau lihat air mata mereka yang menetes. Engkau lihat jeritan hati mereka satu persatu, Bapak. Mereka anak kesayangan Engkau, Bapak. Mereka anak kesayangan Engkau, Bapak. Bapak, mereka anak kesayangan Engkau. Engkau lihat tetesan air mata mereka. Engkau lihat jeritan hati mereka. Engkau tahu kebutuhan mereka, Bapak. Jangan satu pribadi pun Engkau tinggalkan, Bapak. Jangan Kau biarkan, Bapak, apa jadi kebutuhan mereka. Dia harus cari nafkah, harus bekerja, berdagang, berumah tangga dan segala-galanya. Engkau bimbing mengerti mereka, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jangan kami seperti sulung yang hanya kerjanya iri hati, yang kerjanya hanya menuduh, yang tidak menghargaikan kasih Bapa. Kami menjunjung tinggi akan kasih Bapa dalam hidup kami semua, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sudah berkati ibadah pada pagi hari ini, berkati juga ibadah sore. Dan ibadah kaum muda Kau berkati. Kau sudah berkati firman-Mu, memberikan mata, mencelikkan mata rohani. Kami bukan si bungsu, kami bukan si sulung, tapi kami adalah anak
anak kesayangan Bapa. Anak kesayangan Bapa yang selalu berada di rumah Bapa. Maka kami percaya Tuhan, Engkau sudah dengar jeritan hati kami. Engkau sudah dengar jeritan hati kami, bahkan tetesan air mata kami. Mungkin kami tidak pandai berkata-kata, tapi Engkau mengenal hati kami. Satu perkara, Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Di mana besok kami harus cari nafkah, antar perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai satu pribadi terpapar virus corona. Semua dalam lindungan kasih sayang yang daripada Tuhan. Berkat saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini, Kau berikan panjang umur, berkati segala kebutuhan hidup mereka. Berkati ulang tahun pernikahan pada minggu ini juga. Kau sudah berkati rumah tangganya, bahagia rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Berkat saudara kami yang akan menikah tanggal 12 besok, biar berjalan dengan sempurna. Cuaca yang cerah, kesehatan, sampai masuk nikah yang kudus. Nikahnya diberkati oleh Tuhan. Tepatnya tanggal 12 bulan depan, Kau tetap menyertainya luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapa yang kami berikan kepada Tuhan, kami memberi dengan sukarela. Kami memberi dengan tulus. Kami memberi dengan hati yang tidak motivasi yang jelek, tapi hati yang sangat mengasihi Engkau. Dan kami memberikan korban syukur secara khusus, bahkan juga mengembalikan hak milik-Mu Tuhan. Semua kami lakukan dengan cinta. Semua kami lakukan dengan kasih. Semua kami lakukan karena kami mengasihi Engkau, mengasihi pekerjaan Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Mazmur 125, 26 ayat 5 dan 6. Orang menyambut cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan liwat buat tangan pekerjaan usaha anak mantu cucunya. Dengan berkat-berkat dipakai oleh nama-Mu. Berkati mereka yang bisa memberi, satu kali belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani Kau percaya Engkau akan memberkati kami. Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonamu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil. Amen. Bukan jadi ekor, Amin. bukan, tapi jadi kepala. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sedang kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.